Dan Google Scholar apa? Kalau Google Scholar itu tulisan apa saja gitu ya, baik artikel dan semacamnya, berita dan semacamnya, buku. Nah, kalau Orchid ini terhubungnya lebih global lagi gitu ya. Oke, silakan sign in atau register Mas Alfian. Nah, masukkan emailnya. eh karena belum punya password ya, jadi register dulu. Nah, silakan diisi. Teman-teman yang lain boleh yang pakai laptop atau pakai handphone sepertinya bisa. Iya Pak, pelan-pelan ya Pak. Soalnya saya juga mengikuti nih Pak. Ya, siap Mas Faisal. Mas Alfian itu nama pertamanya Alfian, yang bawahnya Tohari. Oke, spasinya dihilangin. Nah, jangan ada spasi di situ. Family name-nya baru Tohari, Mas. Nah, kalau misalnya namanya cuma satu kata, Nanang doang ya, berarti dua kali, Nanang dan Nanang gitu ya nanti ya. Ya, emailnya dimasukin, email yang kedua atau yang pertama, coba-coba masukin, Mas. Saya lupa yang ini. Masukin lagi emailnya sama. Oke, nah baru opsional itu nggak usah aja. Next step aja. Oke, nah password. Silakan buat password. Oke, next step. Organization, boleh tulis Unitomo, universitas yang panjang boleh lengkap. Departemennya communication. Oke, terus student aja Mas, tulisnya. Oke, datanya kapan mulainya? Opsional boleh, itu nggak usah diisi juga nggak apa-apa sebenarnya. Oke, next step. Everyone. Oke, next. Conteng, 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 conteng. Complete registration. Nah, Mas Alfian silakan di confirm di verifikasi emailnya. Oke, sudah masuk. Itu yang merah tolong dihijaukan, Mas. Yang alamat email itu kan ada mata merah tuh. Nah, itu klik atasnya yang tanda pensil atasnya. Nah, oke, jangan only me, everyone. Oke, save. Oke, dah. Ini adalah orchidnya Mas Alfian. Ini ada ID orchidnya. ID orchid ini yang akan membantu teman-teman nanti menemukan artikel-artikel teman-teman yang publish. Ya, sampai di sini ada yang sudah selesai membuat ID orchid. Jadi kalau ditanya ID orchid udah ada gitu ya, tinggal artikelnya. Mas Faisal aman? Basri, pakai handphone bisa deh kayaknya. Belum aman ini, Pak. Belum aman di bagian yang mana? Yuk kita sama-sama. Jangan diam-diam aja. Soalnya ini di HP yang ini tempat anu saya, Pak. Ah, Itu Mas saya Dava buka aman? biasanya. Mas Dava udah punya orchid belum? Sudah Mas, baru selesai. Oh, baru selesai. Mas Fajar? Jadi Mas, yang konfirmasi primer email itu diulang lagi ya?
Iya, jadi cuman mengulang email utama aja dia, minta konfirmasi aja. Oke, satu tugas selesai. Tuh kan gampang kalau kayak gini ya, langsung praktek. Oke, baik Mas Alfian. Kita coba ke akun selanjutnya, buka Tyler Suggester. Oh, kemarin kan saya sudah mengajarkan. Pakai Y, pakai Y, pakai Y. Tyler Suggester, jurnal. Suggester jurnal. Nah, itu tuh jurnal Suggester Taylor. Ah ya, boleh atas. Oke, sip. Nah, sekarang kita akan mencari jurnal tujuan ya. Sebelum kita apa namanya? Submit, kita harus cari dulu jurnal tujuannya. Mas Alfian, keywordnya apa yang mau dicari? Kita langsung buat artikelnya, buat akunnya. Communication, communication kesehatan. Oke. Oke, terus punya Mas Alfian saya review kemarin itu memang agak sulit ya Mas Alfian ya karena membutuhkan inform consent dan ethic clearance karena berkaitan dengan kesehatan ya agak berat. Saya kalau misalnya Mas Alfian bisa menyusun, wah sangat sangat bagus sekali bisa diteruskan gitu. Cuma saya agak khawatir karena berkaitan dengan sisi kesehatan tuh lebih lebih mendetail izinnya nanti ya. Tapi nggak apa-apa, kita coba aja. Oke, boleh Mas disuges communication AI. Nah, turun. Nah, ini bisa sekali dicari yang mana yang sesuai. Coba lihat metriknya satu-satu, Mas. Kemarin saya sudah mengajari kalau untuk mencari artikel, wah ini bagus nih, psikologi and AI. Tapi kan kita punya Mas Alfian ini berkaitan dengan kesehatan ya. Kalau psikologi kayaknya nggak pas. Turun lagi. Behavior Information Technology. Oke, coba lihat. Wow. Turun lagi, Mas. Interpreter, translator, trainer. Nah, ini menarik juga sih. Ada trainernya juga ya. Tapi ini lebih ke education ya, Mas Alfian ya. Argumentatif. Coba yang AAC nih. AAC kayaknya bagus nih. Berapa persen? Wah, ini gede banget. Coba klik. Masuk nggak scoop kita? Hah? Di klik jurnalnya, di argumentatifnya. Ah, ah. Oke, kita lihat IMN cukupnya. Red, red full. Nah, wah ini Q2 Mas, mantap. Oke, kita baca. Boleh digedein, gedein, gedein. Lagi. Nah, oke. Sepertinya cocok. Ada assessment, ada treatment, rehabilitation, education people, ya. Kayaknya masih masih berhubungan ya Mas Alfian ya. Nah, ini kita pakai artikelnya Mas Alfian. Mas Alfian klik go to submission site yang warna hijau itu Mas. Oke. Nah, sekarang login with Orchid. Karena kan kita udah punya Orchid, Mas. Udah di atas, Mas. Yang atas yang hijau, klik yang hijau. Nah, authorize access. Nah, tinggal ditulis negaranya. Ini saya kemarin ngisi di kampus Bandung, cuman kayak gini doang ya. Bayarannya 2 juta, luar biasa. Jadi kalau teman-teman nanti sudah jago buka pelatihan Scopus itu hitungannya udah per jam ya. Klik continue. Nah, sekarang cek emailnya, Mas. Ada verifikasi email, buka emailnya.
Nah, itu dimasukin. Klik itunya, centang. Oke, verify. Tuh. Mas Alfian sudah punya akun. Nah, sekarang kalau kita mau submit, coba lihat tipe artikelnya apa aja, Mas, di sana, Mas. Turun ke bawah, Mas. Bukan, bukan. Yang bawah. Nah, klik. Ada riset note, ada review artikel, ada case report, ada tutorial. Nah, kemarin waktu waktu saya pertama kali memberikan materi, itu kan ada tipe-tipe artikel ya. Nah, Mas Alfian, kira-kira cocok artikel yang mana? Apakah riset atau case report? Case report tuh kayak laporan studi kasus di lapangan, mungkin bahwa dokter-dokter gitu ya mempertanyakan sebentar. Boleh ceritain dulu artikelnya Mas Alfian ini tujuannya apa biar teman-teman tahu. Silakan Mas Alfian. Halo Mas Alfian. Mm-mm. Silakan. Kemarin artikelnya tentang apa yang UTS itu? Betul. Ya, case report ya. Nah, menarik ini ketika Gen Z itu ke dokter tapi dia sudah menanyakan hal-hal tersebut ke ChatGPT gitu ya atau ke Gemini gitu. Nah, ini hal yang menarik dalam penggunaan apa namanya? Penggunaan AI dalam kesehatan yang mendiagnosis sendiri self diagnosis melalui AI. Kayaknya case report ya Mas ya. Nanti coba kita lihat tipe-tipe artikelnya. Nah, ini Mas Alfian sudah punya tujuan artikel, tujuan artikelnya yaitu rumah jurnalnya. Apa tadi jurnalnya augmented, apa nama jurnalnya Mas? Augmentative and Alternative Communication. Nah, ini pas banget sepertinya ya kalau kita lihat karena ini adalah alternatif komunikasi yang digunakan Gen Z sebelum mengunjungi dokter yang sesungguhnya gitu ya. Oke, ada yang sudah sampai sini membuat akunnya? Mas Alfian, saya mau nanya, sudah ada wawancara atau temuan yang lain terkait hal itu? Wah, menarik ini ya. Bagaimana kalau kita berkolaborasi ya? Karena ini, dokternya malah udah. Apa kata dokternya? Wah, mengerikan juga ya fenomenanya ya. Karena, heeh. Mas Alfian ini menarik banget ya. Dan case-nya juga, ya akhirnya kita melihat bahwa hal-hal seperti ini ada yang disalahgunakan juga ya dalam kesehatan.
Oke, saya tadi sempat kepikiran apakah dokternya yang pakai AI, tapi setelah baca kayaknya bukan itu ya, lebih ke dokternya sendiri yang kaget juga mungkin ketika mereka sudah bawa. Jadi dalam arti kata ngapain ke dokter kalau sudah ada diagnosis sendiri gitu ya. Tapi ini kan berbahaya untuk kesehatan ya. Nah, ini Mas harus dikembangkan. Kalau bisa ada transkrip wawancaranya, sudah boleh melakukan penelitian turun lapang, kita coba. Kalau misalnya accepted, ini kan juga communication ya jurnalnya. Nah, mungkin ini Mas Alfian bisa menjadi menjadi syarat kelulusan tanpa tesis nantinya. Kalau mau dikembangkan ke artikel riset. Kalau case report saya nggak tahu tuh kebijakannya apakah masih dibolehkan sama Bu Ana. Yang penting Scopus gitu. Atau nanti seperti apa? Ya Mas Alfian ya. Nanti saya tunggu hasil wawancaranya sehingga pas kita nulis artikelnya itu bisa ya di minimal minimal tembus editor dulu gitu ya, tembus editor langsung ke reviewer. Jadi gini teman-teman, tahapannya ketika kita submit itu nggak langsung dikirim ke reviewer, tapi dibaca dulu oleh editor. Kalau misalnya sudah sesuai, baru akan diteruskan. Nah, yang paling sakit ini itu adalah di editor. Misal hari ini submit jam setengah 2, nanti jam 3 udah keluar tuh. Artikel Anda di reject karena tidak sesuai. Dah, nggak ada review apa-apa. Gitu ya. Tapi kalau di awal kita sudah submit dengan baik gitu ya, dan sesuai dengan aim and scope-nya, itu biasanya akan ada email kami akan teruskan ke reviewer. Berarti teman-teman sudah lolos editor. Ya, lolos editor kalau di S3 komunikasi di IPB itu nilainya AB. Itu baru lolos editor ya. Belum kalau accepted. Kalau accepted itu A, kalau under review itu amin. Nah, makanya lolos editor tuh adalah suatu ya kita anggap suatu prestasi bisa jebol di editornya. Karena memang editor di Tyler itu sangat strength sekali. Dia kalau misalnya ini nggak cocok dengan jurnal langsung di reject tanpa alasan apapun. Gitu ya. Kami tidak menerima artikel ini, langsung di reject. Dan jangan sakit hati kalau di reject. Kenapa? Karena ya kita baru pertama submit gitu. Saya pun sampai hari ini pun di rejectnya banyak sekali gitu. Tapi bukan langsung patah semangat, terus nggak mau submit lagi, itu yang salah ya. Oke, ada lagi yang sudah mencoba membuat akun? Mas Dava, sudah sampai mana? Mas izin tanya terlebih dahulu. Ini yang kita submit ini adalah yang tugas UTS kemarin itu Hmm, atau tugas yang jenengan kemarin kasih yang bikin editorial kalau nggak salah. komentari ya. Komentari ya, Ya. komentari. Jadi teman-teman, sebenarnya saya sih karena jadi komentar itu adalah alternatif teman-teman dalam proses submit artikel gitu ya. Jadi kalau misalnya Mas saya kayaknya lebih fokus ke UTS saya deh, saya mau melanjutkan. Silakan. Berarti jatuhnya adalah artikel riset. Tapi kalau misalnya kan artikel riset itu lama ya Mas Dava, tidak bisa cepat karena harus ada data, ngumpulin wawancara, transkrip, ngedraft, terus juga harus Mendeley dan lain-lain gitu ya. Nah, silakan juga nggak apa-apa dilanjutin aja. Jadi komentari kemarin yang saya tugaskan itu adalah untuk alternatif ketika teman-teman tidak bisa di akhir semester tidak bisa mensubmit artikel riset di UTS. Jadi ada dua alternatif ya. Misalnya Mas Alfian merasa bahwa aduh kayaknya bisa nih dilanjutkan, data saya sudah ada, data saya sudah bagus, tinggal dibuat, dipoles gitu ya, ditulis result and discussion-nya, tambahkan Mendeley dan semacamnya, citasinya dikuat lagi, nggak apa-apa itu disubmit. Berarti artikel riset yang disubmit ya. Tapi kalau misalnya teman-teman merasa butuh waktu yang lebih lama ya, kayaknya nggak bisa deh semester ini submit artikel riset karena turun lapang pun belum gitu. Ya udah pakai artikel commentary. Gitu Mas Dava. Jadi nggak wajib komentarinya. Baik, terima kasih Mas. Soalnya saya yang tugas UTS itu sebetulnya untuk yang apa Tesis. namanya? Ya, untuk yang tesis itu Mas, rencananya saya gitu. Jadi untuk yang
untuk uji coba di mata kuliah ini untuk submit di Taylor and Francis ini, saya mikirnya untuk apa submitnya pakai yang commentary itu karena menurut saya itu mungkin lebih mudah kan ya Mas karena Ya, tidak ada metode dan lain-lain di situ. betul. Nah, si Mas Dava sudah nulis komentari? Masih drafting sih Mas, cuma Coba sedang Mas, menemukan coba judul. kita review dulu. Boleh ditutup Mas Alfian kalau artikel komentari? Masih masih dari hasil brainstorming dengan AI sih Mas, jadi Ah, bukan. oke. Atau gini Mas, temanya apa? Coba kita sebutin aja biar Mas Dava sudah punya jurnal tujuan. Karena tidak semua jurnal itu punya tipe artikel komentari. Ya. Silakan Mas Dava. Judul saya itu berkaitan dengan komunikasi krisis, Mas. Jadi ini juga ada kaitannya dengan mata kuliahnya Bu Ana, di mata kuliah Bu Ana di kelas Media Studies. Jadi judulnya adalah Podium Tanpa Kompas, Krisis Komunikasi Kepresidenan dan Kegagalan Media dalam Merespon Blunder Retorika Prabowo. Itu menarik. Coba dibuka Mas. Share screen Taylor and Francis-nya. Kita coba cari jurnal tujuan untuk Mas Dava dulu. Coba Mas. Baik, sebentar Mas. Coba Taylor Suggesternya. Nah, itu boleh dicoba. Berarti langsung suggestor ke sini ya, Mas. Iya, Berarti tulis keywordnya apa? Pakai bahasa Inggris. krisis communication berarti ya, Mas. Ya Mas, coba krisis communication. Turun ke bawah. Nah, itu bisa yang mana Mas? Yang krisis and risk, communication, atau review itu bisa masuk. Metriknya berapa tuh Mas? Wah, jangan yang NA dong. Kalau NA itu bisa 2 tahunan. Coba cari yang lain. Quarterly. Pak itu 35 tinggi banget. Yang Technical. Itu lumayan tertinggi. yang ini ya, Mas. Ya, coba klik Mas. Masuk nggak skupnya? Sepertinya masuk deh Mas. Ada ininya. Sepertinya ya, kita nggak tahu. Karena belum melihat artikel secara keseluruhan. Q berapa sih nih? Coba lihat. Jurnal Met. Oh, Q1. Q2 nih, Mas. Ya, yang side score-nya. Best quartile. Oh.
Nah, ini Mas, kalau lihat coba buat akunnya ada tulisan komentari nggak? Kalau nggak bisa, nanti kita harus ganti jurnal dulu. Butuh submission. Oh, Mas, jangan pakai yang manuskrip one deh. Berarti cari jurnal yang lain. Ini lama, Mas. Cari jurnal yang lain aja, Mas. Tutup. Kayak punya Mas Alfian tadi aja yang temanya kayak di back dulu. Nah itu. Cari yang ke bawah. Ada lagi nggak? 18 oke juga tuh. Strategik. Nah, ini bisa, Mas. Bisa, Mas. Coba login with Orchid. Authorize. Nah, emailnya dimasukin sama negaranya. Centang-centang. Cek email. Wah, itu transaksinya banyak sekali, Mas. Sekali transaksi berapa tuh? 20 juta, Mas. Oke, masukkan. Nah, ke bawah, Mas. Coba lihat tipe artikelnya ada nggak komentari. Itu tuh yang select article type. Oh, adanya riset doang berarti. Coba cari yang ada komentarinya. Cari jurnal lain. Ini 19. Communication Studies tuh ada nggak ya komentarinya? Ke bawah, Mas. Nah, itu yang 12. Klik go to submission. Turun. Wah, ada. Ini aja coba. Ya. Oke, nama jurnalnya Communication Studies, komentari ya. Sip. Tinggal nulis artikelnya aja, Mas. Ini Nah, di gimana kan, Mas? Atau di start atau nggak bisa nggak perlu? karena Mas belum punya artikelnya kan. Oh, berarti nanti ketika mau submit Nanti baru ya. di Nanti submitnya saya temenin aja. Tapi siap, selesaikan Mas. dulu artikelnya. Coba ke jurnalnya tadi, Mas. Communication Studies ke jurnalnya. Terus download artikel komentarinya. Ada nggak? Turun, turun, turun. Turun, Mas. Turun lagi. Ada nggak yang komentarinya? Yang sudah publish. Jadi bisa kita pelajari. Jadi teman-teman kita harus pelajari artikel yang sudah publish ya. Sama Mas Alfian tadi. Coba dilihat. Di Mereka mana nih, Mas? di browse all article and issue. Di atas. Yang Oh, ada di atas. Nah, itu cari yang open access. Klik klik plusnya, klik plusnya. Ini nih volumenya. Nah, ya klik isu berapa coba. Mana yang artikel komentari? Nggak ada ininya ya? Nggak ada bedanya ya? iya, Mas. 168. Pokoknya kalau komentar itu ininya nggak banyak-banyak halamannya.
Coba cari yang tipis. Turun, turun. Wah, artikel riset semua ya. Coba cari yang lain, Mas. Melihat, oh ini halamannya ya, Mas. Mm-mm. 443. Atau klik aja commentary gitu di jurnalnya. Di jurnal ini, commentary. Di sini ya? Ya, COMMN AY. Oke, klik. Nggak usah. Enter aja. Mana? Nah, itu artikel komentar itu. Udah lama berarti dia nerima artikel komentar ya. Yang terbaru berapa? 2000 berapa tuh? 2009 semua Mas ya. Iya ya. Nah, bisa jadi dia tidak nerima artikel komentar lagi, Mas. Itu bisa jadi ya. 2017. Nah, nanti Mas Dava, Ini Mas. nah itu ada. Itu komentari kah? Iya. Coba klik. Oh, berkaitan dengan Hogwarts Harry Potter kayaknya. Fandom ini fandom bagus nih. J.K. Rowling. J.K. Rowling, iya Harry Potter. Ya Harry Potter ya. Iya, Harry Potter. Kebetulan saya juga favorit. Nah, nggak bisa di-download ya, karena memang itu close access. Ya udah, paling nanti coba Mas Alfian tulis dulu gitu ya komentarinya. Nanti kita coba cari yang sesuai ya. Siap, terima kasih Mas Tri. Oke, ada lagi teman-teman yang mau di-review? Mas Alfian boleh di-share link Google Drive-nya ke grup WhatsApp yang sudah ada di Google Drive. Itu nilainya sudah ada yang paling bawah. Kalau misalnya belum ada, insya Allah besok saya upload karena ada di komputer kantor ya. Saya nge-reviewnya di kantor waktu itu, jadi belum ke submit. Ini yang di komputer rumah. Oke, ada Izin yang? bertanya, Mas Tri. Iya, Mbak Sosan. Untuk UTS-nya itu kan sudah direvisi ya, sudah direview ya, Mas. Terus kemudian kita revisi itu kita upload lagi di Google Drive atau gimana, Mas? Nggak usah, diperbaiki aja. Atau Mbak Sausan merasa bahwa oke, kayaknya bisa dilanjutin nih untuk penulisan artikel kalau sudah diperbaiki. Itu kan review dari saya ya. Iya. Diperbaiki aja, nggak usah di upload lagi. Kalau sudah selesai dengan hasil dan diskusinya, disesuaikan dengan jurnalnya, kita submit sama-sama ya. Oh iya, baik, Mas. Rencananya Kalau kita gimana, Mbak Sausan? kalau udah selesai nanti berarti saya kirim ke Mas gitu apa gimana Ya, artikel betul. saya? Nanti kita Sebelum review saya lagi. submit ya, Mas? Iya, betul. Nanti kita review Oh lagi. iya. Baru kita submit sama-sama ya. Yang lain juga saya rasa teman-teman harus punya pengalaman submit artikel ya, supaya tahu rasanya di reject, revisi, dan lain-lain. Bahkan accepted. Oh iya, baik. Terima kasih, Mas. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Apa? Ya, Mas Alfian. Saya udah berikan contoh artikel, bukan? Nah, ikutin saja dengan atau gini, Mas Alfian harus download artikel yang sudah publish di sana, yang open access, dilihat cara dia mengutip, cara dia mengolah hasil wawancara, menampilkan tabel dan semacamnya. Diikutin aja gaya mereka menulis, itu biasanya lolos editor lolos editor and chief-nya. Gitu Mas Alfian. Nanti untuk urusan reviewer nanti kita tunggu aja kalau misalnya
di reject itu biasanya ada alasan atau ada reviewnya ya. Oke, itu tips ya. Jadi kita kalau mengunjungin rumah tuh kan kita harus tahu harus berpakaian seperti apa gitu ya. Jangan sampai ketika kita mau masuk rumah tidak tahu apa yang harus kita gunakan ya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau didiskusikan? Apa Mas Iya, Faisal Mas. sudah ya? Halo? Mau bertanya lagi, maaf. Boleh? Setahu saya yang saya pelajari kemarin dari Tyler and Paris itu apa? Tyler and Prancis? Prancis ya, Mas. Itu kalau komentar itu berarti kita harus mempelajari artikel yang sudah publish di situ ya, Mas. Itu Eh, fokus di komentari doang atau bisa kita lihat di artikel riset gitu, Mas? Sebentar, karena kan tipe artikelnya kan berbeda ya Mbak Sosan ya. Kalau Iya, Mas. misalnya artikel komentari, ya berarti kita harus mencari artikel komentari yang publish juga dan kita ikuti cara mereka. Pasti isinya beda dong, karena kan komentari kita dan komentari dia pembahasannya beda. Kalau misalnya artikel riset pun begitu. Oh, ternyata cara mengutip seperti ini, mengutip hasil wawancara. Tabel harus disebutin di paragraf. Misalnya tabel 1 menjelaskan apa, itu harus detail gitu ya. Nah, jadi kalau saran saya ketika kita menulis artikel jenis apapun itu, baik itu artikel komentari, ya kita harus ngelihat artikel komentari di jurnal yang tujuan kita gitu. Supaya apa? Supaya tidak jauh beda gitu ya dan sudah sesuai dengan uh, ketentuan yang mereka berikan. Yang sudah publish itu kan berarti sudah sesuai ya dan Iya, mereka sudah Mas. menyesuaikan. Jadi ya kita ikutin saja gaya mereka menulis subbab, subjudul gitu-gitulah. Oh ya, berarti harus dipelajari dulu ya, Mas. Betul. Cari yang open access. Kalau close access nanti $56 kayak yang tadi ya. Iya, Kan baik, lumayan. terima kasih, Mas. Iya. Iya. Ada lagi teman-teman? Izin, Mas. Ya, Mas Dava. Yang ditanyakan Mbak Sausan itu sebetulnya apakah dari jurnal itu tidak ada template-nya gitu ya, Mas? Apakah Coba memang kita harus coba Mas Dava share jurnal yang tadi. Kalau di Tyler itu tidak pernah ada template seperti jurnal di Sintaan ya. Nah, coba jurnalnya mana? Klik dulu. berarti juga tidak ada ketentuan berapa gitu-gitu ya, Ada Mbak? Mas, ada. Coba makanya dilihat dulu. Di jurnalnya mana? Klik dulu jurnalnya. Balik ke jurnalnya tadi. Nah, klik. Terus ini Mas, klik submit an artikel yang pojokan Mas. Bukan. Itu kan ada yang pojokan ini, submit an artikel. Yang samping about. Something about. Nah, klik. Itu kan ada instruksi. Nah, klik. Nah, di sini teman-teman ngelihat ada strukturnya coba. Ini kan ada prepare your paper ya. Strukturnya diklik Mas. Di bawah Mas. Nah, strukturnya diklik strukturnya. Oke, klik. Nah, ada abstrak mana strukturnya mana. Nah, ini nih. Jadi ini yang harus teman-teman tulis di Word. Ada title page ya, title page itu adalah judul, ada abstrak, ada keyword, ada main text, ada introduction, material and method, result, discussion, acknowledgement, declaration of interest statement, reference, appendix kalau butuh ya, ada table, caption dan lain-lain. Jadi ini template-nya gitu. Ya. Lalu word limitnya ini untuk artikel riset dari 6.500 sampai 9.000 kata. Hitungannya kata. Sudah termasuk abstrak, tabel, reference, figur, dan tabel caption. Ya. Turun lagi. Nah, nanti masukinnya ke Word aja, Dok. Gitu Mas Dava.
Baik, siap Mas. Terima kasih. Makanya saya lebih prepare mahasiswa tuh submitnya ke jurnal Taylor. Karena kalau misalnya reject, kita nggak perlu lagi nulis-nulis atau mindah-mindahin template. Kenapa? Karena mereka tinggal klik transfer, kita cari jurnal yang baru, transfer sudah selesai. Gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Menarik ini. Kalau udah punya artikel enak ya. Tapi kalau Berarti belum, Taylor and Francis ini rumahnya rumah gitu ya Mas ya. iya. Jadi Rumahnya rumah. publisher ya Mas ya, kumpulan semua jurnal tuh ada di sana. Mau yang sains, mau yang STEM, mau yang sosial humaniora itu ada. Mau yang gratis, mau yang bayar itu ada semua di situ. Jadi menurut saya lebih prepare teman-teman submitnya ke jurnal Tyler aja dulu untuk latihan. Kalau jurnal Tyler udah coba ke Elsevier atau ke Willy gitu ya, tapi nanti saja. Kita coba dulu yang Tyler yang lebih soft spoken daripada yang lain ya. Sampai di sini cukup? Ada yang mau tanyakan lagi? Cukup sih Mas. Cinta. Ya, Mbak Sri, Izin. silakan. Nanti kalau memang masih mudeng nanti bisa kita japri nggak, Pak? Bisa dijapri nanti ya. Atau nanti misalnya berkelompok, Mas, kami mau nulis bertiga, boleh ya. Misalnya Mas Dava, Mas Fajar sama Mbak Sri pengen nulis satu artikel bareng-bareng, silakan, nggak ada masalah. Kan namanya kita Ya. belajar ya. Jadi nggak harus dengan dosen juga nggak apa-apa. Kalau mau berkolaborasi, silakan ajak dosen-dosen di Unitomo untuk punya Scopus. Siap, Mas. Gitu ya. Mas Alfian, ada yang mau tanyakan lagi Mas Alfian? Enggak. Sebentar. Sepertinya saya punya contoh yang sudah siap submit kayaknya. Bentar, saya cari dulu. Jadi cuma nulis di Word aja sesuai dengan tadi susunan Mas Dava tulis. Judul, nama, gitu-gitu aja Mas. Bentar. Jadi tidak ada template khusus. Wah, di komputer sini nggak ada ya. Bentar. Kayaknya di HP ada nih. Bentar. Tak kecilin tak, bentar tak. Oke, sebentar. Nanti saya kirim deh, Mas. Saya cari dulu ya. Dok, banyak banget di HP. Jadi template-nya tidak ada tulisan jurnal ini tuh nggak ada. Nah, itu contoh artikel ini masalah mobil leasing ini. Nah, saya habis nge-review punya dosen UMJ kemarin. Buat saya cari dulu. Oh ini dia.
Nah, itu artikel komentari tentang film Pesta Babi, teman-teman. Ya, bisa dibaca. Ini tulisan dari saya nge-review punyanya dosen Untak Surabaya 17 Agustus. Saya diminta review, saya coba review dan itu sudah hasil review. Ya, jadi seperti itu kalau artikel komentari tidak ada abstrak, langsung dan langsung conclusion-nya. Itu Mas Alfian. Kebaca? Oke, ada lagi pertanyaan? Cukup? Mas Faisal aman? Saya sih tadi Pak, mikirnya, mau tanya. ya silakan Mbak Ya, Francisca. iya Bapak yang kirim Word itu kan berarti udah nggak pakai abstrak dan lain-lainnya. Jadi kayak itu summary kayak gitu ya Pak ya? Yang Word ini ya, yang Iya, barusan. iya, Itu artikel komentari Mbak namanya. heeh. Bukan summary itu. Jadi lebih ke opini kita. Oh, opini. Oke. Iya, karena tipe artikelnya beda ya dengan riset ya. Iya. Oh, oke. Jadi itu murni berarti opini kita ya Pak? Betul, dan dikuatkan oleh beberapa sitasi atau penelitian terdahulu gitu ya. Jadi kalau misalnya kita beropini itu ada landasannya, bukan hanya Oh, oke. opini belaka gitu ya. Ya, Ada pokoknya kok ini berdasarkan. risetnya misalnya gitu ya. Oke. Baik Pak. Nah, itu jenis artikel komentari. Kalau artikel riset ya 11 ya paling ada metodenya, ada result and discussion-nya. Pernah saya kirim kan artikel riset Iya. saya? Nah, itu bedanya di situ. Dan lebih sulit artikel riset daripada artikel komentari. Jadi kalau riset itu lebih lama prosesnya, udah jelas kelihatan gitu ya. Oke. Kalau seandainya berkaitan dengan analisis kayak gitu berarti lebih ke jenis artikel komentari lebih masuk ya Pak? Kalau analisis berbau opini gitu ya, itu boleh. Tapi kalau analisis terkait dengan teori gitu ya, kita menggunakan teori, penelitian, ngumpulin data di lapangan, ya lebih baik riset aja Oh iya. Oke. gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Sepertinya hari ini kita sampai di sini karena memang ternyata teman-teman komentarinya juga belum siap ya. Saya pikir hari ini sudah bisa disubmit, tapi tadi Mas Dava juga sudah mention tipe artikel yang sudah disiapkan. Jadi saya ingatkan lagi teman-teman bahwa nanti di akhir semester itu boleh pilih salah satu, misalnya artikel risetnya belum siap, itu boleh pakai artikel komentari. Kalau misalnya artikelnya sudah siap, ya sudah pakai artikel aja lebih baik dan lebih bisa diteruskan ke tesis. Gitu ya. Karena biasanya yang diakui itu adalah artikel riset. Komentari ini hanya opsi untuk teman-teman yang kayaknya nggak terkejar deh, Mas, untuk submit riset gitu. Ya nggak apa-apa juga. Yang penting teman-teman di akhir semester ini bisa submit artikel apapun jenisnya ya. Kalau bisa, kalau nggak komentari ya riset. Gimana Mbak Kartika? Izin bertanya, Mas, kalau yang UAS-nya kita kapan ya kira-kira? Itu coba tanya ke Timeline-nya masih belum keluar ya? belum tahu kalau UAS-nya. Tapi kan teman-teman bisa mencicil ya. Kayak punya Mas Alfian tadi, Mas saya sudah ada data dokternya. Oh nggak apa-apa, berarti tinggal cari data pasiennya yang sudah melakukan self diagnosis ya melalui AI. Itu Iya, menarik. maksud kita biar kita tahu ngejarnya harus seberapa kencang gitu. Harusnya sih seminggu cukup deh Mbak untuk fokus gitu untuk ngumpulin data. Nah Untuk nanti ini, saya latih teman-teman misalnya, ya izin Mas, untuk artikel riset ini hanya submit aja ya? ya submit Untuk aja, UAS-nya nggak sama sampai. kayak Bu Fit. Oh iya. Jadi nggak sampai. Karena udah ada, nggak sampai publish. Iya, kalau publish nanti gawat ya. Maksudnya gawat adalah harus penilaian dan semacam. Yang penting teman-teman submit dulu. Nanti boleh kok diteruskan misalnya kan prosesnya lama tuh 3 bulan. Kemudian
Misalnya Mas Alfian ngubungin saya, Mas ini artikelnya dapat review, oh boleh, lanjutin aja. Walaupun saya sudah tidak ngajar lagi di kelas ini gitu. Maksudnya kolaborasi itu terus berlanjut, jangan hanya sampai berhenti di mata kuliah saja gitu loh Mbak Kartika. Boleh kayak gitu ya Mas ya? Boleh, karena kan Wah, prosesnya panjang terima itu kasih nanti. sekali. Iya, betul. Nah, nanti saya ajarkan teman-teman bagaimana mentranslate artikel bahasa Indonesia ke bahasa Inggris, lalu kita akan mencoba memperbaiki grammarnya melalui menggunakan tools. Tapi kalau sekarang saya tidak bisa memberikan karena teman-teman belum siap artikelnya ya. Kalau bisa sih minggu selanjutnya teman-teman sudah siapkan artikel, minimal artikel komentari deh, ya. Baik Mas, terima kasih. Baik, cukup? Izin Mas, lagi satu Mas. Boleh? Nggak apa-apa artikel yang kemarin yang sudah untuk UTS itu kan bisa berlanjut Pak. Bisa banget kalau mau diteruskan, tinggal ngumpulin datanya aja. Karena kan itu kan baru sampai metode ya yang UTS kemarin. Jadi sih Ya. saya berharap bisa diteruskan sampai conclusion ya di artikel itu. Ya minimal dari teman-teman ini ada 2 atau 3 yang accepted gitu nanti, atau ada tiba-tiba saya dapat kabar Mas sudah accepted, alhamdulillah, berarti kan tidak sia-sia ya kita belajar melalui Zoom secara intens gitu ya terkait dengan artikel yang akan kita submit ini. Gitu Mbak Sri. Baik Mas. Oh iya, izin Mas, untuk link Google Drive-nya kemarin ada di mana ya? Kok saya tidak menemukan sepertinya ini? Tolong Mas Alfian dipindahkan ke WhatsApp. Saya tadi nge-share-nya di Zoom. Iya, beberapa masih belum di-upload Mbak Kartika karena ada di laptop komputer, ada di komputer kampus ya. Saya ngerjainnya di kampus kemarin sambil nge-review dan beberapa sudah muncul, kayaknya sepertinya ada 9 atau 10 artikel yang sudah direview dan nilainya juga sudah ada di bawah, itu nilai UTS-nya ya. Oh iya, baik, terima kasih Mas. Oke, teman-teman silakan nyalakan kameranya kalau begitu. Mohon maaf, tadi nilai UTS-nya keluar di mana Bapak? Gimana? Nilai UTS-nya keluar di mana Bapak tadi? Di Google Drive. Kayaknya punya Mas Firmanda belum muncul deh. Karena ada di komputer kampus. Paling besok ketika saya kampus saya upload ya di Google Drive-nya ya. Mas Dava boleh dibantu foto? Boleh Mas. Monggo teman-teman. Wah, Mas Ri lagi di motor itu. Untuk pengumpulan UAS-nya berarti lewat Drive ya, bukan email lagi ya Pak ya? Ya, lewat Drive. Ada di Drive ya. Mas Alfian nanti dibantuin. Sudah di-share belum? Tapi kalau UTS cukup kemarin di email aja ya, nggak usah kumpulin Iya, lagi. udah cukup. Itu aja. Ya. Oke, silakan Mas Dava. Baik, 1, 2, 3. Sudah Mas, 1 kali. Ya. Apakah dia mau menyalakan kamera lagi? Ganti gaya dong. Gaya yang bagus. Monggo, 1, 2, 3. Cukup? Oke. Silakan dikirim Mas. Terima kasih teman-teman. Saya tunggu kabar selanjutnya. Semoga bisa accepted semua lah ya. Bisa teman-teman punya ID Scopus gitu ya. Juga membanggakan di Prodi karena memang Scopus itu membantu akreditasi di Prodi gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima Mas Tri. kasih.